الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita insyaallah pada pertemuan yang akan berlangsung ke depan. Kita akan membahas tentang bagaimana hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berbicara tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, tentulah kita tidak bisa menggunakan hawa nafsu kita ataupun akal fikir kita semata, tetapi kita harus merujuk kepada Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih mengetahui tentang dirinya dan apa yang disampaikan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada satu kaidah yang perlu kita ketahui ketika kita ingin mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah hadis yang pada saat itu seorang sahabat bernama Mu'az bin Jabal berbonceng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat itu Nabi kita yang mulia bertanya kepada Mu'az bin Jabal, "Ya Mu'az, at-tadri ma haqqullahu 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'az, tahukah kamu apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hambanya terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Mu'az dengan tegas mengatakan, "Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Mu'az mengatakan Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Artinya apa? Ketika berbicara tentang hak Allah, maka tidak ada yang lebih mengetahui kecuali Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi pegangan bagi kita. Jadi ketika kita akan berbicara ke depannya nanti tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh berkata tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang sudah Allah jelaskan di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran, dan di dalam sunnahnya Nabi, dan di dalam sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surat Al-A'raf ayat ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Qul innama harama rabbiyal fawahisa ma zahara minha wa ma batana wal isma wal bagya bighairi haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita, Qul itu artinya katakan olehmu Muhammad, "Innama harrama rabbiyal fawahisa ma zuhara minha wa ma batana." Tuhanku, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan keji, baik perbuatan keji itu yang tampak ataupun yang tersembunyi. Wal isma wal bagya, dan perbuatan dosa serta melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, bi ghairi haqq.
wa an tusriku billah ma lam yunazzil bihi sultana, dan kalian mempersekutukan Allah ma lam yunazzil bihi sultana, yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu. Wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, dan kalian berkata terhadap Allah tentang Allah ma la ta'lamun, ya, sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi ayat ini menjadi pedoman bagi kita bahwa sesungguhnya ketika kita ingin berbicara, berkata tentang Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada ilmunya. Dan ilmunya itu harus keluar dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ditanya di mana Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mengatakan Allah itu di sana, di sini, kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan di mana keberadaannya, dan kita hanya sampai di situ pengetahuan kita. Mari kita lihat ayat ini lebih dalam lagi. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ayat di atas. Beliau rahimahullah mengatakan farattabal muharramati arba'a maratiba wa bada'a bi ashaliha wa huwa al-fawahis. Bahwa beliau rahimahullah berkata, Allah mengurutkan keharaman menjadi 4 tingkatan. Ya, jadi di dalam Islam itu keharaman itu dibagi menjadi 4 tingkatan. Ya. Tingkatan yang pertama fa bada'a bi ashaliha wa huwa al-fawahis. Yang pertama, tingkat keharaman yang paling ringan, yaitu al-fawahis, perbuatan keji. Baik perbuatan keji itu tampak dan tidak tampak. Ini adalah keharaman tingkatan yang paling bawah di dalam syariat Islam. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan perkataannya, summa sanna bima huwa ashaddu tahriman minhu wa huwal ismu wadh-dhulmu. Kemudian Allah menyebutkan keharaman yang tingkatannya lebih di atas dari yang tadi, yaitu melanggar hak manusia tanpa jalan yang benar. Ya. Jadi tingkatan keharaman yang kedua di dalam ajaran agama Allah yaitu al-ismu wal bagyu. Ya. Kemudian yang dosa dan melanggar hak-hak manusia. Ya. Kemudian beliau melanjutkan summa thalatha bima huwa a'dhamu tahriman minhuma wa huwa asyirku bihi subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah beralih lagi menyebutkan dosa yang lebih besar dari dosa yang kedua tadi, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ranking keharaman dalam Islam itu yang pertama al-fawahis, dan yang kedua yaitu al-ismu wal bagyu, dosa dan pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Kemudian naik lagi tingkatan yang ketiga dari dosa itu yaitu asyirku. Ya, keharaman yang ketiga yaitu asyirku, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang paling tinggi di antara 4 keharaman tadi, yang sementara ini kita kadang-kala mengatakan sepengetahuan kita bahwa tingkat keharaman yang paling tinggi itu adalah kesyirikan. Tapi sebenarnya ternyata di dalam surat Al-A'raf ayat ke-33 ini ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu mengatakan tentang Allah tanpa memiliki pengetahuan. Ya. Yaitu Allah berfirman, antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Kalian berkata tentang Allah ma la ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, ya, summa rabba'a bima huwa ashaddu tahriman min zalika kullihi wa huwa al-qawlu alaihi bila ilmin.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim, ya, menyebutkan dosa yang lebih besar dari semua itu, yang keharamannya lebih besar, min zalika kullihi wa huwa qaulu alaihi bila ilmi, yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jadi ini tingkatan keharaman. Yang pertama al-fawahish, naik lagi yang kedua itu al-ismu wal bagyu, kemudian naik lagi yang ketiga asyirku, maka di atas asyirku ada lagi, yaitu tingkat keharaman yang paling tinggi, kata Ibnu Qayyim, kamu berkata tentang Allah sedangkan kamu tidak mengetahui atau tidak memiliki ilmu. Jadi kita tidak boleh mengatakan, ya, tentang Allah, baik itu namanya, baik itu sifatnya, baik itu perilakunya, kecuali ilmunya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wa hadza ya'umul qaula alaihi subhanahu bila ilmin fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa fi dinihi wa syar'ihi. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, ini, ya, adalah perkataan yang umum terhadap Allah Subhanahu wa taala bila ilmin, tanpa ilmu. Bagaimana contohnya, kata beliau, perkataan terhadap Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu? Contohnya, kata beliau, fi asma'ihi, di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasifatihi, kemudian di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh mengatakan Allah itu namanya A, namanya B, kecuali nama itu sudah ditentukan Allah, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa af'alihi, dan perilaku-perilaku dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak boleh mengatakan semuanya itu kecuali ada informasi yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dinihi, juga di dalam urusan agamanya kita tidak boleh mengatakan ini halal, ini haram, ini setengah halal, ini setengah haram, tidak bisa. Kenapa? Karena nanti masuk dalam keharaman yang tingkat 4 yang paling tinggi, antakulu Allah ma la ta'lamun. Wa syar'ihi, begitupun tidak boleh kita mengatakan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik termaktub di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnahnya Nabi, dalam sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim, telah berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhibah hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Allah berfirman, wala taqulu, janganlah kalian berkata, lima tasifu alsinatukumul kadhiba, dengan apa-apa yang disifatkan oleh lidah-lidah kalian, ya. Lidah-lidah kalian yang melakukan kedustaan, mengatakan hadza halalun, ini halal, wa hadza haramun, ini haram, litaftaruna 'ala Allahil kadhiba, dalam rangka ingin melakukan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Orang-orang yang melakukan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala la yuflihun, mereka tidak akan pernah beruntung. Jadi kata Ibnu Qayyim sudah sangat jelas, ya. Ketika kita ingin mengatakan tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, perilaku-perilaku Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam urusan agamanya, di dalam urusan syariatnya, tidak boleh kita mengatakan kecuali Allah Subhanahu wa taala telah merinci perkara tersebut di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama yang lain mengatakan fayadkhulu fi zalika al-qaulu 'ala Allahi bila ilmin, ya, dan yang termasuk dalam perkataan terhadap Allah tanpa ilmu,
yaitu fi syar'ihi, di dalam syariatnya, wa qadarihi, di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Faman wassafallah bi ghairi ma wassafa bihi nafsah au wassafahu bihi rasuluhu au nafa'anhu ma asbatahu lin nafsihi au asbata lahu ma nafahu an nafsihi faqad qala 'ala Allahi bila ilmin. Nah, kemudian para ulama yang lain mengatakan seperti ini. Faman wassafallah bi ghairi ma wassafa bihi nafsahu, barang siapa yang mensifatkan Allah bi ghairi, ya, ma wassafa bihi nafsa, dengan sesuatu yang bukan disifatkan oleh Allah sendiri terhadap dirinya, au wassafa bihi rasul, atau rasulnya telah mensifat, atau yang telah disifatkan oleh rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au nafa'anhu ma asbatahu lin nafsihi, atau menafikan atasnya apa-apa yang sudah Allah tetapkan atas dirinya, au asbata lahu ma nafahu an nafsihi, atau ya, menetapkan baginya apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala menafikan atas dirinya. Faqad qala 'alallahi bila ilmin, sungguh orang itu telah berkata tentang Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Ya, ini sangat jelas. Ya, ini kata para ulama mengatakan ini contoh dari pada kasus mengatakan terhadap Allah tanpa ilmu. Faman za'ama anna Allah nidan aw wasanan taqarraba min abdiha min Allah faqad qala Allah bila ilmin. Barang siapa yang dia mengira bahwa sesungguhnya bagi Allah ada tandingan atau ada berhala-berhala, yang mana tandingan atau berhala-berhala tadi akan mendekatkan dari hamba-hambanya, ya, dari hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad qala Allah bila ilmin, sungguh orang tadi telah berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ya. Wa man qala innallaha ahalla kadza, barang siapa yang berkata sesungguhnya Allah telah menghalalkan ini, au harama kadza, telah mengharamkan yang itu, yang ini, ya. Au amara bikada, atau Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dengan yang begini, au nahaan kada, atau telah menolak, telah menafikan dari yang begini, bi ghairi basiratin faqad qala Allahi bila ilmin, sungguh orang tadi dengan tanpa basirah, maksudnya dengan tanpa basirah, tanpa hujah, tanpa dalil, faqad qala Allahi bila ilmin, sungguh orang tadi telah berkata terhadap Allah tanpa ilmu. Ya. Nah, ini sangat jelas, ya, bahwa ini prinsip dasar kita nanti ke depan ketika kita akan berbicara tentang nama, kemudian sifat Allah, perilaku Allah, maka kita akan mengerem hawa nafsu kita akan mengerem ucapan kita tidak akan mengeluarkan perkataan kecuali perkataan yang kita keluarkan itu ada sumber hukumnya yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, kemudian di dalam sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi guiding bagi kita ke depan ketika kita akan berbicara tentang nama Allah, tentang sifat Allah, tentang perilaku Allah. Mari kita rujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah ke depannya kita akan lanjutkan kajian kita. Demikian yang bisa disampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.